Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada seluruh yang umat yang beriman, yang mengaku berislam untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Tapi yang perlu dan harus benar-benar kita teliti lebih dalam, sebetulnya ibadah puasa yang kita jalankan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan itu adalah sebetulnya adalah ibadah yang termudah dalam Islam. Kalau kita mau teliti, ibadah dalam Islam itu kan ada ibadah yang ketentuan dan caranya ada ketentuan yang aspek jasmaniyah. Artinya pelaksanaannya memang secara jasmani harus dilaksanakan. Seperti sholat, kan aktivitas jasmani. Kita harus menggerakkan badan kita, atau bahkan kita harus mengucapkan melalui lisan kita bacaan dan doa-doa sholat kita. Tapi ada aktivitas kita yang memang tidak ada jasmaninya. Tidak perlu ada gerakan-gerakan tertentu. Tidak perlu ada bacaan-bacaan tertentu, artinya kita harus menggerakkan dan melafadzkan lisan kita dengan bacaan-bacaan atau doa tertentu. Tapi ada ketentuan materinya, ada ketentuan maliyahnya, ada ketentuan kadar hartanya. Zakat contohnya. Zakat memang tidak diatur aktivitas jasmaninya. Boleh langsung melalui tangan kita. Bisa lewat transfer. Bisa caranya silahkan. Kalau haji, jelas. Haji itu manistata'a ilaihi sabila. Ada aktivitas jasmani karena memang kita harus pergi ke Mekah. Orangnya, jasad kita harus ke Mekah. Harus tawaf, harus sa'i, harus wukuf. Tapi juga ada ketentuan materinya. Ada modal atau ada biaya yang memang harus kita siapkan untuk menuju ke sana. Atau ada ketentuan-ketentuan material. Ketika kita melanggar aktivitas haji, kita harus juga membayar denda atau dam. Ketika kita hajinya tamattu, maka kita juga harus menyembelih. Dan itu juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan materi. Tapi ketika puasa, apakah ada aktivitas jasmaninya? Tidak. Apakah ada gerakan-gerakan tertentu di puasa? Tidak. Puasa sambil berbaring, puasa duduk, bahkan kita puasa dan kita menyalakan televisi pun diizinkan oleh Allah. Selama kita memang menyaksikan hal-hal yang memang diizinkan oleh Allah. Apa boleh kita sholat sambil nonton TV? Apa boleh kita sholat sambil membuka HP atau bahkan update status misalnya? Tentu tidak. Tapi puasa tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Gerakan bagaimanapun kita masih diizinkan dalam berpuasa. Aktivitas mali apakah ada? Apakah ada ketentuan-ketentuan materi pada ibadah puasa? Nggak ada. Ada nggak batasan buka puasa minimal 10.000? Nggak ada. Sahur minimal 200? Tidak ada. Bebas. Tidak ada ketentuan materinya. Dan yang kedua, tidak ada ketentuan badaniyahnya. Dari aspek inilah ibadah puasa bisa kita nilai aktivitas ibadah yang mudah dilaksanakan dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan yang kedua adalah ada yang paling penting, yang itu juga dikatakan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling mudah. Kenapa? Ibadah puasa itu bisa diganti di hari yang lain. Ibadah puasa, kalau kita sakit, kalau kita dalam perjalanan, atau kita tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa, kita boleh membatalkannya dan kita ganti dengan hari yang lain. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nggak terjadi dalam sholat. Apakah kita bisa dalam keadaan sakit
kita menunda sholat kita dan ganti ketika kita sehat? Tidak bisa. Apakah kita bisa menunda zakat kita yang memang sudah sebetulnya waktunya sudah ditentukan wajib zakat, tapi ketika itu kita tunda, kita bayar pada selanjutnya? Tidak bisa dialihkan. Termasuk juga di dalamnya adalah haji. Apakah bisa? Kita sudah dinyatakan mampu, kita telah mendaftar, kita segera dan bisa berangkat, kemudian kita tunda dengan tentu tidak diizinkan. Dan bahkan yang paling penting, bagi orang-orang yang tua, orang-orang yang sakitnya rentan atau berkepanjangan, bisa diganti dengan fidyah, artinya dengan membayar uang dengan besaran tertentu. Tidak bisa terjadi pada sholat. Bisa kita tidak sholat dalam jangka seminggu, karena kita sakit, atau bahkan karena kita tua dan sakit berkepanjangan, kita ganti dengan bayar uang tertentu. Tidak bisa. Zakat tidak bisa, termasuk juga di dalamnya haji. Dan yang terakhir, dengan kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi kita dan menggolongkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Inilah puasa. Inilah aktivitas yang kita jalankan, yang insya Allah kita benar-benar laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sadarilah bahwa ibadah puasa itu mudah kita laksanakan. Ibadah puasa itu bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga kita benar-benar bisa tergolong menjadi pribadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.